Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita jumpa lagi ya pada hari ini berkaitan dengan cahaya Brajamukti atau wahyu cahaya Brajamukti yang kemarin turun di Depok dan sekitarnya, dan kemarin sore ada yang sahabat yang juga mengikuti channel Anak Alam ini menyampaikan via ini ya, via kolom komentar. Kemarin sore melihat cahaya putih di sekitar Gresik, ya, Gresik, Jawa Timur, dan bertanya cahaya apakah itu, dan minta dijawab melalui konten YouTube ini. Saya buat pada hari ini, artinya hari ini hari Jumat ya. Jadi kalau kemarin ada cahaya putih yang kemarin sore tanggal 27 Juni ya, tanggal 27 Juni tahun 2024. Nah sekarang saya buat videonya 28 Juni tahun 2004, artinya kemarin itu di Gresik, Jawa Timur. Nah, artinya yang saya ceritakan yang di video yang lalu bahwa itu di setiap wilayah di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia itu akan turun terus. Selalu setiap hari, setiap waktu, kapan ininya selalu turun. Cahaya atau wahyu Brajamukti tersebut adalah cahaya kemuliaan. Kemuliaan karena kita juga akan menghadapi yang namanya revolusi alam untuk keseimbangan alam itu sendiri ya. Untuk keseimbangan alam itu sendiri, sehingga alamlah yang merevolusi dirinya atau merubah dirinya. Karena manusianya tidak pernah mau merubah dirinya, maka karena nafsu, keserakahan dan segala macamnya, nebang pohon ya kan, pembangunan tanpa menyisakan untuk serapan air ya kan. Itulah alamlah yang ini. Semua itu atas izin dan kehendak Allah ya. Jadi semua para makhluk Allah ini, baik bentuknya itu huruf suci, kemudian bentuknya itu ya yang sifatnya makhluk, ya bentuknya itu jin, apa dan segala macam, selalu memohon ya, meminta sesuatu kepada Allah, dan termasuk kita manusia meminta kepada Allah. Nah, artinya semua akan diizinkan sesuai kadarnya masing-masing. Inilah bumi sendiri meminta itu kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diizinkan merevolusi dirinya. Nanti seperti apa? Ya itulah tentunya melalui nanti yang sudah diberitakan banyak media dan dirilis beberapa kali sebagai peringatan oleh BMKG, BRIN dan lain-lain yang sifatnya memberi peringatan oleh yang dimotori oleh pemerintah ya tentunya. Nah, tentunya juga selain dari itu ada juga dari para spiritualis ya, para indigo yang juga khawatir tentang megatrust tersebut, artinya gempa yang sangat dahsyat yang mungkin mempropagandakan isi daratan ya, dan kemudian ditambah lagi dengan air tentunya, dan air itu tentunya juga air campuran air suci yang kemarin
sudah turun dari langit, air salsabilah, dan itu akan menyatu untuk membersihkan atau mensucikan kembali yang sudah kotor-kotor. Itu yang saudaraku yang ada di Gresik. Artinya cahaya yang terlihat kemarin sore itu adalah cahaya Braja Mukti. Artinya cahaya kemuliaan. Dan itu nantinya memang bentuknya atau sifatnya dia adalah nanti mengelilingi wilayah yang menjadi kemuliaan. Nah, kalau kita biasanya di gedung-gedung kalau ada kebakaran atau ada bencana, nah itu akan ketemu di titik ya sudah diarahkan itu di setiap sudut-sudut gedung, titik temu, titik kumpul, semua ada tanda panahnya semua itu. Nah, itu. Nah, ini nanti akan mengarahkan ke situ. Artinya cahaya Braja Mukti itu akan mengarahkan ke situ. Semua makhluk, artinya makhluk makhluk yang akan diselamatkan atau terselamatkan, semua akan berkumpul di titik itu, termasuk di dalamnya ada manusia. Nanti dengan sendirinya Allah akan menggiring. Dengan sendirinya pada saat tertentu, ketika apakah itu mau kejadian atau sudah kejadian, itu akan dengan sendirinya langkah kaki melangkah itu kayak mata kaki itu diarahkan ke titik-titik itu gitu. Sehingga di situ sudah nanti akan pemerintah yang bertanggung jawab sebagai nanti pelaksana semacam rescue atau pertolongan, itu akan nanti juga ketemu titiknya di situ. Itu kira-kira. Nah, berkaitan dengan itu semua, dan memang semua sudah saat ini sudah dibuka berkaitan nanti akan kemunculan yang orang kadang-kadang Satyo Piningit Sangkinasi atau yang disebut namanya Putra Batara Indra dan Pelak Imam Al-Mahdi ya. Nah, ini saya panjang lebarkan sedikit cerita soal saya kemarin menyaksikan saudaraku yang dari Bandung selalu menyebut baraya, artinya menyapa netizen atau pemirsa itu baraya itu Bandung Raya ya. Nah, itu Guru Gembul. Nah, Guru Gembul itu menceritakan soal kemarin para habaib. Saya agak sedih. Para habaib dari Yaman. Nah, saya sedikit membongkar soal itu. Kenapa sih mereka membuat hal-hal semacam itu? Tentunya ada di balik itu. Apakah bentuknya memang disebut konspirasi? Ya bisa juga konspirasi. Tapi konspirasi yang sifatnya negatif. Nah, sebenarnya mereka semua pada tahu bahwa kemunculan Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman itu di Nusantara. Mereka sudah tahu itu. Artinya Nusantara itu negeri Sam, bukan negeri Sam yang ada di Timur Tengah sana, negeri Sam yang ada di sini. Sam itu adalah matahari, adalah atau sama dengan namanya Sunda, Sundayana, Suryayana, ya kan? Surayana, Suralaya, sama. Semua juga adalah matahari. Mataram sama juga, Matarama adalah Sunda matahari. Di Indonesia kan adalah matahari. Matanya hari. Kan? Nah, jadi kita bisa melihat siang adanya hari. Nah, itu disebut ada matanya. Bukan mata satu ya, kalau mata satu itu lain lagi. Nah, kita ambil contoh ketika era Ramses I, ya kan, mereka bunuh semua perempuan yang sedang hamil maupun anak-anak kecil yang laki-laki, karena mereka ketakutan ada pemimpin baru. Ya, nah lahirlah Kanjeng Nabi Musa. Nah, ya kan, kita tahu itu ya, semua para ibu-ibu hamil
atau anak kecil semua dibunuh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena berdasarkan informasi dari paranormal yang sifatnya negatif. Artinya selaku penasehat ya, penasehat yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya, bagaimana mencari muka pada raja. Nah itu, maka diburu itu tadi semua laki-laki, karena mereka tidak tahu yang mana nih, karena memang terpingit ya. Itulah yang disebut terpingit. Fisiknya ada, jadi nggak tahu. Artinya kayak terselubung gitu loh, ya sama kayak kita ini terselubung, ya kan? Tapi rusuknya tetap bekerja. Seperti itu. Kemudian di era Kanjeng Nabi Muhammad, artinya sama juga. Nah, tapi sebelum ke Kanjeng Nabi Muhammad ada dulu Kanjeng Nabi Isa. Nah, Kanjeng Nabi Isa sebenarnya juga sudah mereka juga sudah tahu akan terjadi ada namanya pemimpin baru, ya kan? Pemimpin baru itu yang merubah dunia. Nah, itulah. Maka kenapa diungsikan ke timur ke Nusantara? Dari sana, dari Palestina sana diungsikan ke Nusantara sini. Artinya kan yang Nabi Isa lahir di sini. Nah, ya kan? Kenapa ada pertanyaan kalau memang begitu, ketika Nabi Isa balita dibawa lagi ke kampungnya di sana di Palestina sana, ada bertanya kan, ada di Al-Quran kisah itu kan, wahai Maryam, kenapa engkau membawa bayi, bukankah orang tuamu orang yang alim, yang tidak selalu, makanya disitulah dianggap berbuat, ya kan, yang tidak lah, ya kan? Difitnah lah jadinya. Nah, kira-kira baru kita kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah pada saat tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Nah, itulah saat tahun gajah yang Allah perandakan melalui gempa, ya, gempa bumi dan batu kerikil yang dari api tersebut ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya Abraha sudah mengetahui dari paranormal tersebut ya. Kalau sekarang orang-orang spiritual atau para indigo atau para yang sekarang yang terjadi ini gitu loh, menginformasikan segala, mencari paranormal, mencari di mana nih keberadaan Satrio Piningit, ya kan. Nah, mereka sebenarnya sudah tahu itu. Nah, mereka mencari itu. Nah, jadi menghalangi tujuannya untuk adanya pemimpin baru. Nah, jadi inilah tugas-tugas. Nah, dari mana sih Abraha ini? Kan Yaman. Nah, yang terjadi saat ini para habaib kan dari Yaman kan? Coba di ini. Artinya ada hubungan tidak ini? Artinya ada kan? Jadi jangan kita heran jadi ini. Jadi mereka akan membuat atau itu bentuknya kuburan-kuburan palsu yang menjadi keramat, ya kan? Apakah itu bentuknya mencerca yang lain bahwa dirinya yang terah dan segala macam, yang hebat-hebat, katanya terah nabi dan segala macamnya, turunan nabi apapun bentuknya, ya kan? Nah, itu jadi dari Yaman. Nah, jadi orang-orang ini sebenarnya saya sudah tidak asing. Orang-orang Arab yang ngaku-ngaku habaib ini saya nggak, artinya tidak asing. Saya hidup di lingkungan mereka, tapi saya menjauh. Keluarga saya kan banyak, ya saya masih ada lah. Ya, kalau ada tuh yang suka ini tuh yang kribo itu yang suka di ini juga gitu ya, di YouTuber bersama Gus Nurin ya. Nah, itu. Nah, artinya
kita ini sudah. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena apa? Banyak orang tidak tahu, seolah-olah semua para nabi itu semuanya di Timur Tengah. Tidak, salah besar. Dari sini diajak, ditugaskan di sana. Entah gimana caranya atau dilahirkan di sana, itu lain persoalan, karena harus berdasarkan jejaknya atau jejak kakinya yang nempel. Artinya masyarakat lingkungan tahu, karena akan ada perubahan di lingkungan itu. Bagaimana mungkin mau merubah daerah itu atau negara tersebut kalau orang lain, kalau orang luar? Kan tidak mungkin, harus orang dalam. Nah, gimana caranya? Sejak awal ditanamkan dulu, beranak pinak, nanti baru di situ gitu kan, di kalangan, akhirnya dijadikan pemimpin di kalanganmu sendiri, artinya daerah wilayahmu sendiri, supaya tumbuh, kamu bisa akui. Kalau orang lain masuk ke situ, pasti dari awal dimusuhin. Nah, Eyang Putri atau Eyang Dewi Putri yang dari sini diajak ke sana. Nah, itulah sampai dimusuhin di sana, karena bukan asli sana. Ya, asli Nusantara. Jejak ininya itu ada di jejak kalau disebut petilasannya ada itu di kaki Gunung Arjuna, Jawa Timur. Ya, jadi begitu ya saudaraku semua, sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Saya mewakili anak alam, 99 orang anak alam di seluruh dunia yang tersebar di seluruh dunia. Itu dibimbing oleh Ibunda Ratu. Kita lanjut. Jadi pada saudaraku sekali lagi untuk netizen Baraya, khususnya untuk saudaraku guru gembul yang agak sedikit dengan adanya kelompok tertentu yang ngaku diri turunan nabi atau turunan suci, katanya habaib itu tidak ada ininya ya, tidak ada ininya buat kita pikirkan. Biarkan saja, toh nanti juga tenggelam dengan sendirinya. Mereka cuma cari uang, dan selain cari uang tentunya juga akan cari namanya Satrio Piningit, terpingit. Abraha dari Yaman itu bukan menghancurkan Ka'bah, kurang tepat kalau hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Artinya ada di Al-Fil itu, surah Al-Fil, itu kurang tepat kalau hanya Ka'bah dihancurkan. Nggak ada ininya kalau cuma bangunan, ya kan? Tapi yang dia ketahui akan lahir seorang pemimpin dunia yang merubah arah keyakinan kedepannya ada di Mekah, area Ka'bah itu. Maka akan dicari, dan semua akan rencananya mereka akan dibalik itu akan membunuh semua ibu-ibu hamil yang ada di area Mekah itu. Ibu-ibu hamil, anak-anak yang baru lahir, yang laki-laki khususnya, itu akan dibunuh. Nah, ini Abraham mendapatkan informasi dari para, kalau sekarang ya indigo, ya spiritual, paranormal itu, atau ya para penyihir itu disebutnya, karena mereka kerjasama dengan sang mata satu itu, atau Ifrit, atau bahkan Azazil, Dajjal tersebut. Kelompok-kelompok mereka kerjasama karena hanya nafsu keserakahan mereka, akhirnya membukalah itu. Jadi mereka tidak ingin hadirnya pemimpin yang mencerahkan, karena sekali lagi pemimpin yang sesungguhnya itu adalah mencerahkan, mengayomi, bukan dengan keangkuhan, kesombongan ataupun keserakahan. Sekali lagi,
pemimpin itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mengayomi, mensejahterakan lingkungan, mensejahterakan rakyatnya dan sebagainya. Ya, tentunya melalui dengan tata caranya dia mencontohkan. Dia harus contohkan, bukan katanya atau berdasarkan A, B, C, D cerita-cerita, itu bukan. Dia contohkan sendiri. Ya, contoh Nabi juga kan mencontohkan dirinya, bagaimana dirinya menjahit pakaian kalau ada bolong, menjahit sendalnya kalau sobek atau masalah dilem sendiri, ya kan. Nah, bajunya yang sobek ditambal-tambal gitu. Nah, itu kira-kira masak sendiri, ya kan. Pemimpin. Nah, itu seperti itu pemimpin, ya. Nah, jadi kembali lagi, mereka sebenarnya hanya mencari materi atau mencari uang dengan menghalalkan segala cara untuk tujuan apa? Mencari yang namanya yang terpingit itu, yang sudah lahir, yang dipingit atau yang disembunyikan, namanya sang satria piningit, sang pinili, sang kinasih, yang kelak menjadi Imam Mahdi, Al-Mahdi. Mereka sudah tahu sebenarnya itu lahir di Nusantara. Itu lahir di Nusantara. Nusantara itu adalah negeri Sam, negeri yang diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Nusantara yang saat ini Indonesia. Segala tumbuhan semuanya tumbuh di sini, ya kan? Nama-namanya semua tumbuhan ada di sini. Ikan-ikan ikan tawar semuanya, mau jair, lele dan segala macamnya semuanya ada di sini. Di luar negeri nggak ada. Nusantara itulah, disinilah negeri yang dimaksud, negeri Sam, negeri Nusantara. Ya, itu hadis Nabi juga ada, ya, sudah ada bahwa pemimpin akhir zaman kelak di kemudian hari yang bergelar Imam Al-Mahdi, itu gelar, bukan nama asli, ya. Bukan nama aslinya, itu adalah gelar. Itu lahir di Nusantara. Nah, tempatnya di mana? Ya. Tapi beliau itu bersama pasukannya saat ini sedang bekerja terus melalui ruh sucinya, termasuk Ratu Adil, Dewi Sekar Jagad. Nah, itu karena salah satu gelarnya kan itu adalah Putra Batara Indra. Nah, itulah yang kejadian Semeru, ya kan, kejadian kejadian Marapi, kejadian Selamat, dan kalau ada gempa, harusnya gempa itu 8 ke atas, diminimalisir oleh pasukan ruh suci itu sehingga menjadi 4 koma atau 5 koma atau 6 koma, ya paling tinggi 7, ya paling tinggi 7. Tapi ada salah satu nanti yang megatrust yang dimaksud ini tidak boleh diminimalisir. Berapapun jumlah goncangannya, ya itulah tidak bisa ditahan. Ibaratnya ada goyang itu, kita tahan gitu, ya tidak bisa. Itu sudah menjadi sunnatullah, dan itu karena atas permintaan bumi sehingga itu terjadi. Semua makhluk Allah itu meminta kepada Allah, dan semua diberikan izin untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, bumi juga melaksanakan tugasnya untuk menyeimbangkan dirinya, atau alam menyeimbangkan dirinya untuk sebagai tatanan baru mercusuar dunia, membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia atau penerang dunia, pencerah bagi seluruh dunia. Sebagaimana matahari, Sundayana, Suryayana, Matarama, itu semua dicerahkan. Nah, ini semua akan nanti tercerahkan, manusia-manusia yang akan terpilih kelak di kemudian hari untuk melanjutkan adanya cahaya wahyu Brajamuti itu untuk menandai wilayah-wilayah yang akan
sterilkan ya, artinya disucikan, dimuliakan di situ di titik-titik tertentu. Itulah cahayanya begitu turun dari langit begini sampai di bumi akan berpendar kemana-mana seperti kembang api ya. Nah seperti itu nanti semua manusia akan ke situ, semua manusia yang terpilih, seluruh makhluk yang ada di bumi akan ke situ dengan sendirinya. Oke, sementara itu dulu yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.